Freddy ini. Nah, Kak Freddy, untuk adik-adik yang ada di rumah yang sekarang lagi ibadah online, adik-adik semuanya harus sudah rapi, adik-adik harus sudah mandi, harus sudah wangi, pakaiannya rapi. Nah, adik-adik semua siapkan Alkitabnya juga ya, karena nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan satu lagi adik-adik harus sikapnya yang manis, yang rapi, nggak boleh lari sana, lari sini, jalan sana gangguin adik atau kakaknya ya. Oke, kalau gitu, Kak Freddy, yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian yuk, Kak Freddy. Oke, Kak Freddy. Kita mau katakan, ada satu sobatku. Jangan lupa tersenyum dan gunakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, semangat ya Kak Freddy. Siap, Kak Freddy. Adik-adik juga semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut karena ada siapa Kak Freddy? Ada Yesus, sobat kita. Betul sekali. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali ya. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji, bahkan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Bapa, walaupun ibadah ini secara online, kami boleh menyiapkan hati kami dengan baik. Kami nggak ngobrol kiri kanan, kami boleh duduk manis dan kami boleh bersama dengan keluarga kami untuk beribadah bersama-sama. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin juga sedang sakit, yang kami nggak tahu. Tuhan Yesus boleh tolong, Tuhan Yesus boleh jamah Bapa, sehingga Bapa teman-teman kami ini boleh menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini. Biar hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kakak Freddy, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Kita akan sama-sama belajar, Kak Freddy, tentang ke-10 firman Tuhan. Oke, karena minggu lalu kita sudah dengarkan hukum yang ketiga dan keempat. Sekarang kita mau dengarkan dan belajar yang kelima dan keenam. Yang kelima apa tuh Kakak Freddy? Yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang keenam itu adalah jangan membunuh. Jadi adik-adik ingat ya, hukum
hukum Taurat atau 10 perintah Allah yang kelima dan yang keenam. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau puji nama Tuhan ya adik-adik. Kita mau belajar lagu ini. Ini sebenarnya lagu lama, tapi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak ya Kak Fede ya? Baru kayaknya nih Kak. Oh baru ya. Kalau gitu kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Yuk, kami diajak adik-adik untuk bangkit diri dan kita memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita sama-sama mau pengakuan iman rasuli ya, Kak Fede? Iya Kak Peti. Yuk, kita memulai. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kak Peti mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa kelas ya Kak Peti ya? Iya, hari ini kita bisa kelas Kak Peti. Kita bisa kelas, sebelumnya kita mau angkat pujian ini adik-adik. Kita mau katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali pada pagi hari ini Kakak Tina boleh kembali menyapa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita secara online. Adik-adik sudah memuji nama Tuhan kan? Sekarang tiba waktunya kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, lipatlah tanganmu lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Ikutin Kakak Tina berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Mari adik-adik kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 26 ayat 69-75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa
Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Adik-adik, dari video yang kita saksikan bersama-sama tadi, kita mengetahui bahwa salah satu murid Yesus yang bernama Petrus telah melakukan dosa. Ayo adik-adik, dosa apa yang telah Petrus lakukan? Apakah Petrus mencuri atau Petrus berbohong? Ya, benar adik-adik, Petrus telah melakukan dosa, yaitu dia telah berbohong menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Berbohong itu apa sih? Berbohong itu adik-adik artinya mengatakan yang tidak sebenarnya. Berbohong itu berkata tidak jujur adik-adik. Nah adik-adik, biasanya orang yang suka berbohong itu akan melakukan kebohongan yang lain lagi. Dia akan melakukan kebohongan berulang kali adik-adik, seperti yang dilakukan oleh Petrus adik-adik. Petrus berbohong menyangkal Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Kak, kenapa sih Petrus berbohong menyangkal Yesus sebanyak 3 kali? Nah adik-adik, Petrus berbohong menyangkal Yesus karena dia takut adik-adik. Dia takut kalau dia akan mengalami penderitaan yang dialami Yesus sebelum Yesus disalibkan. Nah adik-adik harus tahu, Petrus itu menyesal adik-adik. Dia menyesal, dia merasa sedih adik-adik. Atas apa? Atas kebohongan, penyangkalan dirinya kepada Yesus. Nah, karena dia telah berbohong, dia telah menyangkal Yesus, dia menyesal adik-adik. Petrus membalas cinta kasih Yesus kepadanya dengan ketidakjujuran, dengan penyangkalan diri. Adik-adik, lawan kata dari bohong itu adalah jujur. Jujur itu mengatakan yang sebenarnya. Contohnya apa nih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya kalau malam-malam ya kan mau tidur bersama papa dan mamanya ingetin ayo ke kamar mandi untuk pipis. Tapi karena adik-adik sudah ngantuk, adik-adik bilang mamanya nanti aja kalau tengah malam aku mau pipis, aku bangunin mama supaya antar aku ke kamar mandi. Tapi yang terjadi ketika adik-adik terbangun tengah malam, adik-adik mau pipis ke kamar mandi, adik-adik takut untuk membangunkan mamanya, atau adik-adik takut karena gelap, ya kan? Karena gelap adik-adik takut untuk ke kamar mandi. Dan apa yang terjadi? Besok harinya adik-adik malah mengompol. Nah adik-adik tidak boleh ya berkata yang tidak sebenarnya atau berbohong. Contoh lainnya apa? Ketika siang hari jam makan siang, mamanya sudah selesai masak, mamanya mengajak untuk makan siang. Ayo nak, kita makan siang, kita makan bareng-bareng. Karena adik-adik asik menonton filmnya, adik-adik bilang, nanti dulu aku masih kenyang. Nah, tahu-taunya adik-adik habis itu sakit perut karena telat makan. Berarti adik-adik telah berbohong kepada papa, kepada mamanya, berbohong kepada orang tua. Itu tidak baik ya adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang suka berkata jujur dan tidak suka berbohong adik-adik. Marilah kita mengajak
papa, mama, kakak, atau adiknya, supaya kita dapat mempergunakan mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mempergunakan mulut kita untuk berkata jujur adik-adik. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak mengingatkan kembali kepada adik-adik supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan adik-adik. Ketika adik-adik beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk mencuci tangannya dengan sabun, ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar adik-adik. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, pagi ini kami mau ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Sebelumnya, siapkan kertas HVS-nya, kertas lembar ya adik-adik, dan spidolnya adik-adik. Nah, kita mau ngapain sih Kak? Kita mau menulis ini adik-adik. Nah, apa ini? Ini adalah ayat hafalannya adik-adik. Tapi sebelumnya, adik-adik tulis dulu di kertas kosong. Tulisnya apa? Tulisnya ayat Alkitab dari Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah, kalau adik-adik sudah bisa menulis, adik-adik harus tulis sendiri ya. Kalau belum bisa menulis tidak apa-apa, dibantu sama mama, papa atau kakaknya. Oke adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah selesai menulis, adik-adik harus apa? Dihafalkan adik-adik. Nah, kalau sudah hafal, adik-adik boleh simpan dulu kertasnya. Adik-adik tutup, kemudian adik-adik menghafalkan ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita mau ayat hafalan bersama ya. Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling mendustai. Sekali lagi adik-adik ya. Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling mendustai. Oke, pintar semua adik-adik. Nah adik-adik jangan lupa ya minta tolong sama papa, mama atau kakaknya untuk kirimkan video adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau satu di dalam doa. Ikutin Kakak Tina berdoa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berjanji akan menggunakan mulut kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami pernah berkata bohong kepada orang tua kami, kepada kakak kami, maupun kepada orang lain. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu berkata jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.